Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamar Devisa Putri, NIM 1118132. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis kepribadian dari seorang artis, yaitu Demi Lovato. Oke, untuk selanjutnya yaitu identitas dari Demi Lovato. Ia memiliki nama lahir Demetria Devone Lovato, tempat tanggal lahir Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat, tanggal lahir 20 Agustus 1992, berzodiak Leo, berkewarganegaraan Amerika Serikat, dengan pekerjaan sebagai penyanyi, musisi, aktris, penari, dan aktivis. Tahun aktif dari 2002 sampai sekarang dengan label Hollywood. Baik, untuk selanjutnya yaitu profil dari Demi Lovato. Demi merupakan putri pasangan Patrick Lovato dan mantan pemandu sorak Dallas Cowboys sekaligus penyanyi country lokal yaitu Diana Bonheur Hart de la Garza. Demi memiliki kakak perempuan bernama Dallas dan seorang saudari tiri bernama Madison de la Garza. Saat Demi masih berusia 2 tahun, ayah dan ibunya bercerai. Mengawali karirnya sebagai aktris saat dia masih berusia 7 tahun. Kepiawaiannya berakting mulai dikenal ketika ia tampil di film Disney dengan judul Camp Rock. Demi turut andil dalam pengerjaan kedua album tersebut, diantaranya grup band Jonas Brothers, Karadio Guardi, dan Joss Mayer. Pada tahun 2010, Demi mengungkapkan kalau dirinya juga mulai menggarap album ketiganya bersama produser album Justin Bieber, My World, pada tahun 2009. Selanjutnya yaitu perjalanan karir dari Demi Lovato. Dari awal penampilannya di usia 7 tahun hingga saat ini, Demi Lovato masih aktif tampil di acara televisi. Ia juga merupakan pemain film yang sudah tidak diragukan lagi. Berkat film tersebut, Demi Lovato mencatat prestasi dengan mendapatkan penghargaan Teen Choice untuk kategori Choice Summer TV Show. Sosoknya yang hangat, ramah, dan selalu tampil penuh stylish membuat namanya selalu populer. Ditunjang dengan prestasinya di dunia tarik suara yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Di album ketiganya ini, ia mulai menganut aliran lagu ke arah pop dan lebih R&B. Singlenya yang berjudul Skyscraper sangat diminati oleh Lovastic, yaitu penggemar dari Demi Lovato. Yang ternyata mengisahkan biografi Demi Lovato yang terdahulu bahwa dirinya pernah mengalami masa sulit saat perceraian kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, Demi Lovato juga pernah mengalami bullying di saat masih sekolah. Catatan perjalanan karir Demi Lovato masih berada di puncak kemasan saat dirinya merilis single yang berjudul Heart Attack. Selain sukses dengan karirnya, Demi juga terkenal dengan kegiatan sosialnya. Demi juga dianugerahi Duta Kehormatan Pendidikan oleh Kemitraan Amerika untuk gangguan eosinofilik. Selain itu, Demi juga ikut terlibat dalam organisasi yang bergerak di bidang lingkungan yang bernama Disney Friends for Change. Perjalanan Demi Lovato melawan gangguan mental cukup panjang. Ternyata sejak kecil ia pernah mengalami anoreksia, PTSD, depresi, dan punya keinginan untuk bunuh diri. Ketika berusia belasan tahun, Demi Lovato telah aktif menggunakan obat-obatan serta minuman beralkohol untuk melawan depresinya yang ingin membuatnya ingin bunuh diri. Ia menyatakan bahwa mengakhiri hidup merupakan cara satu-satunya untuk menghentikan rasa sakit dan permasalahan yang dihadapinya. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, profil, dan perjalanan hidup Demi Lovato, di balik kehidupan yang terlihat menyenangkan dan juga sosoknya yang hangat, ramah, dan selalu tampil penuh stylish, ternyata ia pernah berjuang melawan mental disorder. Demi menyatakan bahwa dirinya menderita bipolar dan kecanduan alkohol yang mengakibatkan dirinya harus menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Kemudian ia juga sering melukai dirinya sendiri atau self-harm. Selain itu, ia menderita gangguan makan. Ia selalu makan berlebihan dan memuntahkan secara paksa. Karena hal tersebut, Demi mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap kesehatan mental diri sendiri dan orang sekitar. Selain itu juga ia merupakan sosok yang multi talent, tak hanya pandai berakting, ia juga mendapat penghargaan dalam hal tarik suara. Sudah banyak album yang ia keluarkan dan membuat dirinya sukses sampai sekarang. Kesuksesannya ia lalui dengan begitu keras, karena di sisi lain ia juga sedang melawan mental disorder. Banyak penghargaan yang ia dapat karena itu sebanding dengan usaha yang ia lakukan. Di sini saya akan mencoba menganalisa kepribadian seorang Demi Lovato berdasarkan pendekatan teori psikoanalisis dari Freud. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis kepribadian.
Di sini menggunakan teori psikoanalisis merupakan teori psikologi kepribadian pemikiran Sigmund Freud. Dalam hal ini, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Ada 3 struktur lainnya, yaitu ID, ego, dan superego. Superego berkembang dari ego untuk berperan sebagai tangan-tangan moral kepribadian serta merupakan wujud internalisasi nilai-nilai orang tua. Superego mengikuti prinsip konsiens dan ego ideal dengan tujuan membedakan antara benar dan salah dan menuntut bahwa diri telah memenuhi ancaman moral dan memuaskan kebutuhan kesempurnaan. Selain itu dapat menghambat insting yang menjadikan berpikir tidak rasional. Demi Lovato juga tidak bisa menyeimbangkan fungsi dari superego karena dia tidak bisa percaya pada kenyataan dia balik ke masa lalunya. Demi Lovato juga mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya. Demi Lovato menyebut penyakitnya itu adalah physical and emotional issue yang belakangan diketahui berupa depresi dan bulimia. Karena itu, ia mencoba untuk menyembuhkan diri dengan tinggal di tempat rehabilitasi selama 3 bulan, dan Demi Lovato juga tidak dapat menyelesaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Bulimia sendiri adalah gangguan pada pola makan yang serius, di mana seseorang makan makanan dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, kemudian dia membersihkan diri dari makanan tersebut dengan cara memuntahkannya kembali makanan tersebut, atau dengan menelan obat pencahar. Ia semakin kehilangan kepercayaan diri dan malu akan tubuh yang menurutnya gemuk tersebut. Pola pikir ini membuat Demi mengadakan konser dalam keadaan lapar, kehilangan suara karena muntah, dan keadaan yang paling buruk, ia muntah 5 kali dalam sehari. Bahkan Demi merasa depresi apabila paparazzi tersebut mengambil fotonya dengan angle yang buruk, sehingga ia kelihatan lebih gemuk. Depresi ini mengantarkan Demi untuk mulai berkenalan dengan alkohol dan mulai menyayat-nyayat tangannya dengan benda tajam. Menurut Demi, ini adalah cara untuk keluar dari kecemasan dan depresi yang dialaminya. Karena hal tersebut, Demi melakukan rehabilitasi dan hasilnya ia sukses keluar dari zona tersebut. Walaupun saat ini Demi masih menyelesaikan program rehabilitasi, Demi mengakui bahwa ia masih berusaha keras untuk sembuh dari bulimia dan depresi yang dialaminya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam aliran psikoanalisa ini bisa dibilang manusia adalah korban tekanan biologis dan konflik dari masa lalu, yaitu di sini masa kanak-kanak, seperti yang dialami Demi Lovato. Aliran ini melihat dari sisi negatif individu, alam bawah sadar, yaitu ID, ego, superego, mimpi, dan masa lalu. Pandangan kaum psikoanalisa hanya dapat memberi kita sisi yang sakit atau kurang, sisi yang pincang dari kodrat manusia, karena hanya terpusat pada tingkah laku yang neurotis dan psikotis, serta interpretasi terhadap ketagihan obat atau alkohol, yaitu adiksi yang dilatar belakangi oleh insting mati. Selain itu, adiksi menjadi salah satu yang mengalahkan kontrol superego. Dalam hal ini, orang yang memiliki beban memperoleh apa yang diinginkan, walaupun waktunya singkat. Baik, itulah sedikit analisa kepribadian dari seorang Demi Lovato. Untuk segala kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.